Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Angkatan 25 Latsar CPNS tahun 2022 akan memaparkan hasil wawancara terkait bela negara yang telah kami diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita, CPNS tahun 2022 dari Aswisada Kota Banjar. Di sini saya akan memperkenalkan narasumber saya. Pertama, Bapak, silakan memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Nasikin, saya PNS di Rumah Sakit Aswisada. Saya profesinya sebagai perawat. Kebetulan saya ditugaskan di ruang poliklinik di bagian penyakit dalam. Baik. Di sini saya akan menanyakan Bapak ya tentang bela negara. Menurut Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang bela negara, Pak? Bela negara adalah suatu keadaan di mana kewajiban sebagai warga negara itu harus membela negaranya, terutama apalagi kita itu sebagai abdi negara yang dibayar dengan uang rakyat, dengan uang negara, wajib mempertahankan negara kita, baik dari ancaman dari luar negeri ataupun ancaman dari dalam negeri. Kita harus mempertahankannya sampai titik darah yang terakhir. Baik. Untuk selanjutnya, sekarang kan sedang banyak isu ya Pak ya, berita-berita. Ya. Menurut Bapak Nasikin, berita apa yang sedang atau isu yang sedang terjadi sekarang Pak? Itu berita isu luar negeri apa isu dalam negeri gitu? Isu dalam negeri Pak. Kalau dalam negeri, kalau yang saya tahu itu kebetulan kalau hubungannya dengan bela negara kita itu sekarang mempertahankan kedaulatan itu yang utamanya itu yang di Natuna itu. Makanya kalau nggak salah itu Menteri Pertahanan sekarang itu lagi gencar-gencarnya untuk mempertahankan negara dengan cara membeli alutsista yang untuk memperkuat ketahanan, terutama untuk Tentara Nasional Indonesia yang sebagai garda terdepan. Selain itu kita kalau nggak salah itu kemarin itu ada udah dibentuk tim tentara cadangan lah, kemungkinan kalau misalnya kekurangan mungkin itu bisa ditarik untuk menjadi bela negara juga. Menurut Bapak, bagaimana kita sebagai ASN, PNS untuk menghadapi isu-isu yang sedang terjadi, Pak? Ya, isu-isu yang terjadi kan kadang kan kalau di medsos kan jangan selalu kita percaya. Jadi kan kadang banyak berita-berita yang hoax apa ya, kita harus berita itu harus sesuai dengan fakta di lapangan, benar apa enggak, terus data-datanya gitu, jangan terlalu percaya sih gitu. Mungkin itu ya. Untuk isu tersebut, adakah saran untuk menyelesaikannya, Pak? Ya, untuk menyelesaikannya kita berusaha semaksimal mungkin ya berdiplomasi lah dengan negara lain yang mungkin akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dengan kita. Jangan kita langsung melakukan tindakan yang semena-mena atau gimana, mungkin masih ada perundingan atau gimana, melalui meja-meja perundingan lah, supaya tercipta kedamaian dunia. Itu seperti dalam undang-undang kan kita mempertahankan perdamaian dunia gitu. Baik Pak, terima kasih Pak Nasikin untuk waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Iya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait bela negara dan juga isu kontemporer. Sebelum masuk ke pertanyaan, bisa diperkenalkan dulu nama dan juga profesinya sebagai apa? Nama saya Arifin. Saya bekerja di PT swasta di bidang jasa telekomunikasi. Baik, terima kasih. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apa yang Bapak ketahui tentang bela negara? Bela negara, Ibu. Bela negara itu aksi perilaku warga negara untuk mempertahankan kedaulatan negara tersebut. Pertanyaan yang kedua, apa yang Bapak ketahui tentang isu atau berita yang sedang ramai dibicarakan saat ini?
Kalau isu yang sedang ramai dibicarakan itu paling sekarang itu yang baru-baru ini kenaikan BBM Ibu, Ya, yang lumayan besar ya Bu, sekitar 3 ribuan lebih lah. menurut Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan untuk menghadapi isu kenaikan BBM tersebut? Untuk menghadapi ini paling kita harus ini aja Bu, harus lebih berhemat lah. Tadinya kita pakai kendaraan mobil gitu kan, motor, bisa beralih ke transportasi umum, ataupun kita bisa beralih ke kendaraan yang tidak memakai bahan bakar minyak Bu, seperti beralih ke kendaraan listrik Bu, yang sedang dipasarkan oleh pemerintah gitu sekarang. Baik. Adakah saran dari Bapak dalam mengatasi isu kenaikan BBM tersebut? Sarannya sih dengan cara pemerintah memberikan transportasi yang murah ya Bu ya. Semacam kalau di kota besar kan ada Transjakarta gitu. Kalau di Bandung juga ada gitu bus yang Trans Bandung gitu Bu. Kalau di Garut sih belum ada ya Bu untuk angkutan umum seperti itu Bu. Kalau menurut saya seperti itu ada subsidi lah, minimalnya ada kendaraan dari pemerintah atau gimana ya untuk kendaraan umum yang tadinya memakai kendaraan pribadi bisa beralih ke kendaraan umum yang disediakan oleh pemerintah atau bekerja sama dari pemerintah dengan swasta gitu ya, dengan pengusaha-pengusaha transportasi gitu Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Selamat pagi, kita sekarang akan mewawancarai narasumber mengenai bela negara. Di samping saya itu ada Mas Lili, Satpam di SUD Kasih Husada Banjar. Ya betul. Gini Pak, kita akan sedikit berbincang ya mengenai bela negara. Ya betul. Menurut Pak Lili, bela negara itu gimana Pak? Silahkan. Ya, jadi bela negara kalau menurut saya adalah menanamkan suatu rasa rasa memiliki negara ini untuk tumbuhnya kedamaian dan ketentraman di negara ini. Siap. Berarti negara itu menanamkan jiwa nasionalisme. Iya, menanamkan nasionalisme kepada diri kita untuk negara ini. Siap. Nah, terus sekarang nih kan banyak ini lagi gembar lah Indonesia. Ya, betul. Menurut Pak Lili, isu yang sedang berkembang di Indonesia itu apa itu Pak Lili? Ada beberapa isu yang saat ini sedang berkembang, diantaranya mungkin kasus yang paling saat ini menonjol yaitu kasus Freddy Sambo. Freddy Sambo, ya, betul. Ya. Dan mungkin untuk yang paling ininya sekarang yang pengangkatan P3K honorer ya. itu untuk CPNS itu juga di lingkungan pemerintahan di Indonesia. Iya, betul. Memang Ya, kasus Freddy Sambo itu sempat menggemparkan Iya, Indonesia. betul. Nah, sama sekarang ini terkait yang honorer. Ya, Semoga cepat-cepat diangkat ya. Ya betul. Amin. Termasuk Mudah-mudahan ada perkembangan yang lebih baik untuk tenaga kerja honorer Amin. di lingkungan ini. Terus gini Pak Lili, Ya. menurut Pak Lili pribadi gitu ya, sebagai warga negara Indonesia, juga sebagai profesi menjadi seorang satpam penjaga keamanan, bagaimana Pak Lili menyikapi isu tersebut? Ya, kita harus sebagai warga negara yang baik harus pandai memilih mana yang baik, mana yang benar gitu. Jangan termakan hoak dari media sosial yang sekarang makin berkembang seperti demikian. Siap. Mungkin begitu ya Pak Lili. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak Ya. waktunya ini. Mari. Begitu wawancara kita dengan Pak Lili selaku security di Rumah Sakit Kasih Husada Kota Banjar. Ya, Demikian Pak Lili, Ya. terima kasih. sama-sama. Ayo. Mari. Demikian hasil wawancara yang telah kami diskusikan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Pertama, bahwasanya
bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Saya akan ambil satu hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Mas Lutfi di Prihanoko. Mas Lutfi mewawancarai salah seorang satpam atau security di Rumah Sakit Umum Daerah Hasyim Husada Kota Banjar. Di sini Pak Satpam ini menjelaskan ataupun memaparkan salah satu contohnya terkait kasus Ferdy Sambo, bahwasanya kita sebagai warga negara yang baik tidak boleh termakan hoax ataupun kabar bohong, dan itu merupakan salah satu contoh, salah satu aksi kita dalam upaya bela negara. Demikian yang telah kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.